Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 2902150012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti absen yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan judul dari video ini yaitu investasi emas, saham, dan rumah dengan uang sebesar 200 juta rupiah. Pembahasan ini merupakan salah satu pembahasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Ini ada 7 pembahasan, yaitu pengertian, jenis-jenis, manfaat investasi, media investasi, resiko investasi, strategi, dan contoh kasus itu sendiri. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri, istilahnya penanaman modal. Bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Apa saja jenis-jenis investasi? Berdasarkan waktunya ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek sesuai dengan namanya. Jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Lalu investasi jangka panjang yaitu seperti investasi jangka pendek. Cuman investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil yang bisa dinikmati dan pengembaliannya. Manfaat investasi di sini ada 6. Namun yang pertama yaitu melawan inflasi. Kenapa melawan inflasi? Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Tanpa investasi, nilai uang Gramex akan tergerus setiap tahun. Yang kedua yaitu untuk menambah sumber pemasukan di masa depan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Lalu yang ketiga yaitu mencapai tujuan finansial lebih cepat. Jika Gramex bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan menambah waktu lebih dari 8 tahun. Lalu manfaat yang keempat yaitu untuk meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, yaitu seperti tanah, apartemen, atau pembelian rumah yang akan meningkatkan harga di masa depan. Yang kelima yaitu untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan yang tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna memenuhi kebutuhan yang menunjang pada masa depan nanti. Lalu manfaat yang terakhir yaitu gaya hidup ekonomis. Dengan sebuah investasi, seseorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi, dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting dan lebih ekonomis. Lalu selanjutnya, apa saja media investasi? Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kepercayaan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, perwalian investasi adalah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan dalam portfolio bursa efek mereka. Lalu yang kedua yaitu saham. Dengan saham, alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin mungkin kita salah satu orang yang memilih saham sebagai sarana investasi. Yang ketiga yaitu ada emas dan logam mulia. Selain saham, emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Lalu ada obligasi. Obligasi adalah sertifikat hutang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Selanjutnya ada deposito tetap. Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Lalu ada properti, biasanya orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang cukup besar. Lalu asuransi, ketika kita mendengar asuransi jiwa berjangka, kita mungkin berpikir tentang perlindungan, yaitu investasi untuk melindungi diri kita sendiri ketika di masa depan nanti kita akan melewati masa-masa penyakit ataupun masa-masa sulit.
Lalu selanjutnya adalah resiko investasi. Apa saja resikonya? Di sini resiko investasi adalah kerugian yang bisa dialami oleh investor yang berinvestasi pada instrumen tertentu. Salah satunya adalah risiko inflasi, atau dikenal juga dengan sebutan risiko daya beli. Risiko ini hadir ketika nilai investasi tidak sebanding dengan kenaikan harga, sehingga nilainya tidak naik, malah cenderung menurun, sehingga menjadi risiko bagi para investor itu tersebut. Lalu apa saja manfaat dari investasi? Di sini ada yang pertama tidak menggunakan seluruh modal untuk investasi. Cara mengatasi risiko yang pertama, ini masih risiko ya. Risiko yang pertama yaitu tidak menggunakan seluruh modal untuk investasi. Cara mengatasi risiko yang pertama adalah saat berinvestasi, kita jangan menggunakan seluruh modal di satu instrumen, sisakan sebagian modal di rekening investasi kita. Lalu yang kedua yaitu lakukan diversifikasi investasi. Anda bisa menggunakan seluruh modal untuk berinvestasi, tapi sebaiknya jika tidak hanya di satu instrumen. Paling bagus jika Anda menyebar modal di beberapa instrumen investasi yang menurut Anda menguntungkan. Lalu yang ketiga yaitu bersikap tenang ketika menghadapi risiko. Anda harus bisa mengelola emosi saat berinvestasi karena hal itu biasanya memengaruhi Anda ketika mengambil keputusan. Lalu yang terakhir yaitu memasang target wajar ketika berinvestasi. Anda boleh ambisius dalam berinvestasi dan mengharapkan berapa saja keuntungan yang akan Anda dapatkan, namun jangan memasang target terlalu tinggi. Kalau seperti itu, jadinya malah jadi beban untuk kita sendiri. Lalu di sini masuk kepada contoh kasus dari investasi. Misalkan saya memiliki uang 200 juta di bulan Januari tahun 2015. Andaikan yang pertama, andaikan uang tersebut saya belikan emas di tahun 2015 dapat berapa gram. Lalu yang kedua, andaikan uang tersebut dibelikan saham di bursa efek tertentu sudah dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Lalu yang ketiga yaitu andaikan uang tersebut dibelikan rumah di daerah Jabodetabek dapat luas berapa dengan harga 200 juta di tahun 2015. Lalu kemudian dijual kembali investasi dari ketiga ini di tahun 2021, Desember 2021. Berapa keuntungan yang didapat dari 3 poin investasi di atas? Jawaban yang pertama yaitu jika dibelikan emas. Misalnya, harga emas di tahun 2015 itu per gramnya adalah 500.000. Maka saya dapat membeli emas dengan jumlah yaitu dikalikan saja 200 dibagi 200 juta dibagi 500.000 per gram, saya mendapatkan emas sebanyak 400 gram. Lalu pada tahun 2021 ketika saya akan menjual emas, harga emas mengalami kenaikan sebesar 900.000 per gram. Maka saya mendapatkan keuntungan sejumlah sebagai berikut. Keuntungan itu didapat dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Maka harga jual itu di sini kan emas pada tahun 2021 berubah menjadi 900.000. Maka 900.000 dikali 400 gram yang saya dapatkan dari tahun 2015. Maka hasilnya adalah 360.000. Jadi keuntungan investasi pada tahun 2015 sampai 2021 adalah 360.000 dari harga jual dikurangi 360 juta dikurangi 200 juta dari harga beli, yaitu sebesar 160 juta. Jadi keuntungannya sebesar 160 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu jika dibelikan saham bank. Saya memilih Bank BRI per lembar pada tahun 2015 sampai 2021. Di sini dapat kita ketahui bahwa saham BRI pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.273 per lembar. Uang yang saya miliki pada tahun 2015 adalah 200 juta. Maka untuk mendapatkan berapa lembarnya, mari kita bagi 200 juta dibagi 2.273.
maka saya mendapatkan 87 lembar saham, Bank BRI. Lalu kemudian pada tahun 2021 harga saham naik menjadi 4.110. Lalu ketika saya akan menjual kembali 87 lembar ini di tahun 2021 adalah sebagai berikut: 4.110 dikali 87 lembar saham Bank BRI yang didapatkan pada tahun 2015, yaitu sebesar 361.636.603. Lalu di sini seperti biasa harga jual dikurang modal sama dengan 361 juta dikurangi 200 juta, maka keuntungannya adalah kurang lebih sekitar 161.636.000 rupiah. Lalu yang terakhir yaitu diinvestasikan rumah. Pada tahun 2015, uang 200 juta dibelikan rumah daerah Jakarta dengan luas 50 meter persegi, dan di tahun 2021 harga rumah di Jakarta mengalami peningkatan untuk luas 50 meter, yaitu bisa didapatkan dengan harga 550 juta. Jadi, jika rumah yang dibeli pada tahun 2015 akan dijual kembali pada tahun 2021 dengan luas yang sama adalah sebagai berikut. Harga tahun 2021 yaitu 550 juta. Lalu harga tahun 2015 adalah 200 juta. Lalu kita kurangi saja nilai jual dan harga jual dan modal. Harga jualnya yaitu 550 juta dikurangi modalnya 200 juta. Jadi keuntungannya sebesar 350 juta. Maka dengan uang 200 juta pada tahun 2015, jika dibelikan emas, saham, dan rumah adalah sebagai berikut. Keuntungan membeli emas adalah 160 juta, keuntungan membeli saham ada 161.636.603 rupiah, lalu keuntungan membeli rumah adalah 360 juta. Jadi yang paling menguntungkan adalah membeli rumah dengan keuntungan 360 juta rupiah. Tapi membeli rumah itu belum dengan harga renovasi ataupun perbaikannya ya, karena kan rumah harus dirawat dan memang kalau misalkan mau dijual lagi kan itu perlu diperbaiki, jadi mungkin kurang lebih 360 juta ini belum dengan harga perbaikannya gitu. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.